Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan anak-anak pada pagi hari ini? Semoga Allah selalu memberi kita kesehatan. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, marilah kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita memasuki tema 7 subtema 3, pembelajaran pertama dan kedua. Subtema 3 ini akan berbicara tentang kebersamaan di tempat bermain. Di tempat bermain kita pasti akan bertemu dengan beberapa teman anak-anak ya, seperti Siti. Setiap siswa memiliki teman. Siti memiliki teman di sekolah dan di rumah. Mereka bertemu untuk belajar dan bermain. Di sekolah, Siti dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Nah, mereka selalu bermain ya ketika istirahat. Tempat-tempat mereka bermain adalah bisa di halaman, bisa di lapangan, dan juga bisa di sungai anak-anak ya. Tapi kalau di sungai biasanya ketika di rumah. Ada sebuah cerita, bermain di taman. Hari ini hari Minggu, Siti dan teman-temannya bermain di taman. Mereka bermain kucing dan tikus. Bermain di taman membuat badan menjadi segar. Jadi bermain sambil berolahraga. Setelah bermain kucing dan tikus, Siti penasaran tentang kisah kucing dan tikus yang bermusuhan dalam sebuah dongeng. Siti kembali ke kelas, menemui ibu guru untuk mencari informasi tentang kisah kucing dan tikus. Nah, itu masuk dalam sebuah dongeng ya. Dia tanya kepada gurunya, kemudian dibacakan sebuah dongeng yang sangat panjang ini ya. Bisa dibaca pada halaman 115 sampai 117 ada sebuah dongeng ya. Nah, di situ pasti ada beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan dongeng. Salah satunya adalah apa yang dicari kucing dan tikus untuk dimakan. Nah, untuk mencari jawaban ada di teks dongeng tersebut. Nah, setelah kalian menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan dongeng, ini ada sebuah ilustrasi ya, soal cerita. Ini ada beberapa gambar ya. Gambar ini ada 2 potong kue yang dipotong sama rata 2 bagian. Sebuah kue dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Satu bagian bertanda X menyatakan pecahan setengah atau 1/2. Begitu juga dengan nomor 2 ya. Ada sama 2 bagian, artinya sama dengan 1/2 atau setengah. Begitu juga selanjutnya. Nah, selain berdongeng, nah beberapa kegiatan lainnya itu bisa menggambar imajinasi seperti yang dilakukan Siti ya. Sebelum menggambar imajinasi, seharusnya yang kita lakukan adalah membuat pola, kemudian pola itu disesuaikan dengan ekspresi hati kita, akhirnya menjadi sebuah gambar imajinasi. Setelah menjadi pola, kemudian dinilai, akhirnya menjadi gambar imajinasi yang sangat indah. Salah satu alatnya adalah apa? Pensil, kertas, krayon, atau pewarna lain. Baik anak-anak, selain menggambar imajinasi dan bermain di taman, kita bisa bermain bersama teman di sekolah dengan cara menuju ke kolam renang. Nah, ini yang dilakukan Siti, menuju ke kolam renang, yaitu bermain pushball. Pushball ini caranya adalah bermain lempar tangkap bola, tetapi dilakukan di dalam air kolam renang ya. Jadi membutuhkan 2 orang atau lebih dengan cara melempar dan menangkap bola di dalam air. Bermain di kolam renang. Ini ada sebuah cerita Siti lagi ya. Siti dan teman-temannya bermain di kolam renang. Mereka bermain berkelompok. Laki-laki membentuk kelompok, perempuan membentuk kelompok. Beberapa siswa berbeda suku di situ ya. Ada berbeda suku, berbeda bahasa dan agama. Intinya ketika bermain kelompok pasti ada perbedaan ya. Ada laki-laki, ada perempuan, ada perbedaan agama, ada perbedaan suku dan lain sebagainya. Kemudian di situ dalam setiap kelompok biar adil dibagi ya. Bermain pushballnya itu cewek dengan cewek, perempuan dengan perempuan, kelompok laki-laki dengan laki-laki. Jadi beberapa anak berkelompok. Nah, meskipun mereka berkelompok, berbeda suku, berbeda agama, mereka tetap saling menghormati ya, supaya tidak terjadi pertengkaran. Baik anak-anak, itu saja pembelajaran pertama dan kedua pada subtema 3 tema 7. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.